Baiklah, sambil kita niat i'tikaf di rumah Allah yang mulia ini, tentu salah satu indikator bagi kita yang hadir ke rumah Allah ini telah mematuhi perintahnya, menunjukkan ciri-ciri orang yang bertakwa. Bulan ini merupakan bulan Ramadan yang penuh dengan maghfirah, rahmah, dan itqu minan nar. Tentu untuk mendapat ini semua butuh perjuangan, butuh rintangan di dalam perjuangan, butuh kesabaran dan strategi dan berbagai teknis lainnya agar mendapat nilai-nilai perjuangan. Bulan Ramadan bisa disebut adalah bulan perjuangan. Kenapa disebut bulan perjuangan? Karena di dalamnya memiliki berbagai aturan, memiliki nilai-nilai kesabaran, memiliki target-target yang harus kita capai. Maka dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183, di satu sisi merupakan dalil kewajiban salat, di sisi lain ayat ini memberi makna tentang perjuangan. Allah mulai dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Ada yang memanggil. Siapa yang memanggil kita? Allah. Siapa yang dia panggil? Amanu, kelompok khusus, beriman lebih dahulu. Kenapa demikian? Kalimat ini menjadi panggilan khusus karena ada dua kelompok manusia yang lain yang sering juga Allah panggil. Dia beda kapasitasnya. Di dalam Al-Quran disebut ya ayuhan nas, wahai manusia. Ada kalimat lagi Allah panggil ya ayuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Tentu kapasitasnya adalah berbeda. Maka di dalam Islam, dalam kajian akidah, tidak boleh kita samakan antara orang beriman dengan tidaknya. Kalau kita mengatakan sama orang beriman dengan tidaknya, berarti kita telah menentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kalimat ada yang memanggil, tentu ada materi yang diperintah. Ada objek, ada orangnya, ada materinya. Orangnya adalah amanu yang beriman, objeknya adalah asyamu puasa. Setiap ada perintah, ada orang yang diperintah, ada maddah yang diperintah, ujungnya adalah ada nilai. Apa nilai perjuangannya? La'allakum tattaqun. Semoga dia mendapat orang-orang yang takwa. La'alla bermakna litaraji, ada harapan penuh. Oleh karenanya bulan perjuangan, siapakah yang berhasil? Yang mendapatkan nilai-nilai tadi yang disebut dengan outcome-nya. Itulah la'allakum tattaqun setelah melakukan berbagai perjuangan. Di dalam bulan Ramadan kita lihat ada ibadat khususiyat, salah satu adalah tarawih. Pertanyaan yang mendasar, adakah tarawih di bulan yang lain? Jawaban tidak. Kalau begitu, ibadat tarawih merupakan ibadat khususiat di dalam bulan ini. Di salat ada di bulan yang lain. Puasa ada di bulan yang lain, cuman beda status wajib dengan sunatnya. Tapi kalau tarawih tidak, hanya khusus di bulan ini. Kalau begitu, salah satu indikator orang-orang mendapat la'allakum tattaqun, mendapat nilai tadi, dia sanggup melakukan ibadah tarawih di malamnya sampai selesai bulan Ramadan. Itulah salah satu instrumen perjuangannya. Bagaimana harinya? Puasa adalah menahan diri, imsakun. Imsak maknanya menahan. Apa yang kita tahan? Anil muftirin, dari sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Salah satu, memasukkan sesuatu dalam rongga terbuka.
Tentu tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh memasukkan benda-benda dalam rongga terbuka. Bagi kalangan grid kedua, orang berpuasa hanya bukan menahan fisiknya saja. Dia berdahan adalah sisi nafsunya. Maka batal puasa adalah orang berhubungan antara suami istri di siang hari. Di samping batal, dia kena hukum paling besar, dosa besar, wajib membayar kifarat setelah itu. Perjuangan ini harus kita alami, harus kita lalui, agar perjuangan tidak rugi selama 30 hari. Perjuangan nafsu lainnya adalah hun urang Aceh hana rayu karena tujuan puasa dari sekian banyaknya adalah mampu mengontrol mengelola nafsu secara profesional. Adalah hawa. Hawa adalah muncul dari bisikan-bisikan kiri. Ketika bulan Ramadan, maka sanggup kita menahan diri. Makanan salah satu faktor yang mendorong nafsu manusia. Maka bulan Ramadan menahan diri dari makanan protein hewati dan protein nabati untuk menurunkan stamina hawa nafsunya. Maka jika bulan Ramadan nafsunya lebih tinggi daripada luarnya, maka menunjukkan indikator kita tidak berhasil di dalam perjuangan. Nilai ini adalah tentu proses yang disebut dengan evaluasi. Apa yang harus kita evaluasi? Apa yang harus kita introspeksi diri? Kalau sebelum Ramadan ibadahnya kira-kira berapa instrumen yang sanggup kita lakukan? Ketika bulan Ramadan bertambah atau tidak, atau mengurang, di situ dapat kita berikan nilai. Kalau sebelum Ramadan umpamanya kita tidak pernah tahajud, bulan Ramadan kita sanggup tahajud. 30 malam kita bangun untuk makan sahur. 30 malam sebelum kita makan sahur kita salat tahajud. Berarti nilai instrumennya bertambah, mata pelajarannya bertambah, sanggup kita lalui, maka nilainya dapat nilai plus atau nilai tinggi, maka naik kelaslah ia. Itulah perjuangan. Sebelum Ramadan mungkin kita tidak pernah salat duha. Mungkin dalam bulan Ramadan aktivitas di luar tidak sebegitu sama dengan bulan di luar Ramadan. 30 hari bulan Ramadan, 30 hari kita sempat bersalat duha tadi. Duha. Untuk apa salat duha? Untuk kecerdasan emosional. Untuk apa duha? Untuk mudah rezeki. Untuk apa salat duha? Untuk memberikan ketentraman-ketentraman di dalam hidup. 30 hari Ramadan, 30 kali salat duha. Instrumen mata pelajarannya bertambah, lewat pula testingnya. Berarti la'allakum tattaqun, mendapatkan grade tertinggi ada pada dia. Semakin banyak amalan yang kita lakukan, maka mata pelajaran semakin banyak yang kita raih. Semakin banyak mata pelajaran, maka nilai semakin tinggi. Nilai semakin tinggi, itulah yang berhasil. La'allakum tattaqun, itulah bulan Ramadan. Mungkin program lain yang mudah kita lakukan, membaca Al-Quran satu hari satu juz, yang diistilah hari ini one day one juz. Untuk membaca Quran satu juz tidak butuh banyak waktu, hanya 45 menit kalau irama muratal. 20 huruf, 20 juz. Menyemalam kita baca 3 juz, 20 malam, 20 juz. Habis bila Ramadan bisa khatam Quran 2 kali. Mata pelajaran bertambah, maka nilai bertambah, maka la'allakum tattaqun, nilai naik kelas semakin tinggi dan seterusnya.
Kenapa orang Aceh salah satu budaya yang dicikan murah meriah? Orang Aceh buat kanji. Saboh belangongnya murutuh urang paju. Pangkai cuma 1 juta urang baju. Urang lebih. Padu rutuh urang paju. Padu roh urang doa katanya. Padu roh urang buka puasa dengan kanji katanya ju. Maka ada nilai, ada falsafah di situ. Kenapa orang Aceh dipegat kanji bulan Ramadan? Untuk memberikan murah meriah. Di samping ada nilai sosial, ada nilai silaturahmi, ada kebersamaan, tapi nilainya sedikit, nilai pahala cukup tinggi. Coba tak bayangkan, saboh belangang dawat kanji, padu rutuh kakai baju. Dibna pahala. Saboh babah kali seritu kali seribaya padu juta ka ke urang wat kani yang bersedekah dan seterusnya. Kenapa demikian? Nabi berkata ada 4 hal yang harus kita lakukan di dalam bulan Ramadan. Salah satu adalah memperbesar nafkahnya, dalam pengertian nilai sosialnya harus tinggi. Dalam bahasa lain, memperbanyakkan sedekah. Jadi menyasaboh belangang kanji, mungkin menyata sedekah 1 juta pengen ke sira urang nilainya sedikit. Tapi kanji saboh belangang merutuh kakak urang paju. Itulah falsafah dari sekian banyak. Kenapa urang Aceh buat kanji bulan Ramadan, gedidik manusia agar la'allakum tattaqun, naik kelas mata pelajarannya, instrumen pelajarannya semakin tinggi, semakin banyak. Kalau begitu apa yang dilakukan oleh orang-orang tua kita dahulu kala? Jangan cepat-cepat menghakimi bangai orang tua. Tidak. Apa yang dilakukan tentu ada dasar, ada nilai. Apalagi dalam istilah hukum, setiap hukum memiliki nilai. Hukum itu tidak kosong, semua ada nilai. Hukum adatkah, hukum positifkah, hukum agamakah, semua memiliki nilai. Oleh karenanya sesuatu yang menjadi sebuah kebiasaan yang baik tentunya itu ada nilai. Maka bagi kita yang belum paham, jangan cepat-cepat menghakimi atau menjustifikasi pegot sibuk gok kubina gitu. Mana mungkin perjuangan tidak sibuk? Bagaimana mungkin perjuangan tanpa rintangan? Ulama sufi berkata, walam arafi uyubin nas. Tidak pernah kami melihat orang mendapat kemenangan tanpa rintangan. Tidak mungkin. Oleh karenanya perjuangan itu penting untuk meraih nilai-nilai tertinggi. Program yang lain Wakis Malayukal silakan kita kias. Yang penting bulan Ramadan harus kita beda. Ada instrumen-instrumen tertentu yang harus kita capai dengan di luarnya. Al-Quran sudah barang tentu kita baca. Ibadat taraweh harus kita target. Tahajud harus kita target. Duha harus menjadi kebiasaan. Wirid, zikir, tahmid dan sebagainya. Itulah nilai-nilai yang harus kita capai. Ujungnya apa? La'allakum tattaqun. Puasa merupakan ibadat pokok, menjadi rukun Islam. Tapi instrumen yang mendukung ibadah puasa sangat banyak. Inilah yang membedakan orang biasa dengan lainnya. Ibaratnya sebagai contoh singkat. Ada seorang membuat rumah. Si B membuat rumah, sama-sama rumah. Apa sih yang membeda rumah si A dengan si B? Kan pada aksesorisnya ada nilai bedanya, bahannya. Si A saboh kamar, rumah. Si B saboh kamar. Si A harganya 50 juta, mungkin si C 2 miliar. Kenapa bisa beda? Itulah kualitasnya. Itulah instrumennya, aksesorisnya. Kalau begitu apa aksesoris dalam bulan Ramadan untuk membedakan puasa dengan orang lainnya? Itulah instrumen tadi harus kita kejar
untuk mendapatkan la'allakum tattaqun. Amin ya Allah ya rabbal alamin.